Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Vivat Cor Jesu. Maria. Semoga semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, apapun keadaannya. Amin. Amin. Ya, semangat ya. Amin. Semangat, hatinya penuh sukacita, sehingga kita bisa menangkal virus-virus yang akan mengganggu kita. Oke, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Izinkan Bu Guru share screen lebih dahulu apa yang menjadi agenda kita di hari Rabu tanggal 9 ini. Sudah tampakkah? Belum. Bu. Belum tampak ya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, baik. Hari ini Rabu 9 Februari 2022. Kita melanjutkan bab 4 bagian B, bersahabat dengan alam. Ya. Kita akan buka dengan doa, dan tadi yang sudah bersedia untuk memimpin doa adalah Marcel. Silakan Marcel. Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, pencipta alam semesta dan segala isinya, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan belajar ini. Kami mohon bimbinganmu dalam belajar hari ini. Arahkanlah perhatian kami dalam proses belajar. Bimbinglah kami agar tidak mudah putus asa jika menemui kesulitan, sehingga dapat menyelesaikan tugas belajar hari ini dengan baik. Persatukanlah usaha kami dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan antara kami dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Marcel yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Melihat jumlah partisipan ada 19, berarti masih kurang 4, karena kita harusnya 23 ya. 22 plus 1. Ini baru 19, berarti kurang 3 lagi. Semoga segera bergabung mereka. Nah, ini masih dalam KD yang ke-7 ya, kita lewati saja. Dan ini adalah tujuan pembelajaran untuk tema ini. Coba dibaca oleh Syasya. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai kegiatan pembelajaran melalui pendekatan kateketis dan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan mengapa manusia bersahabat dengan alam berdasarkan pesan kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31 dan menerapkannya dalam sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Ya, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita, sehingga kita memiliki kesadaran dan mampu menjelaskan mengapa manusia itu harus bersahabat dengan alam. Karena sebenarnya sudah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya ya, karena manusia ya, adalah bagian dari alam. Dan alam itu juga adalah bagian dari hidup manusia. Tidak bisa saling terlepas satu sama lain. Tidak ada alam, manusia tidak bisa hidup. Tanpa manusia, alam juga tidak akan terjaga dengan baik. Nah, tidak akan terawat, rusak adanya. Nah, ini indikatornya yang semakin memperjelas dari tujuan-tujuan pembelajaran tersebut di atas tadi. Nah, hari ini kita temanya kan bersahabat dengan alam. Nah, sebelum melangkah ke kegiatan presentasi setiap kelompok,
Coba kamu pikirkan atau kamu tutup mata bisa, ketika kamu mendengar kata bersahabat dengan alam, apa sih yang terlintas dalam pikiranmu? Ya, setengah menit ketika kamu berucap dalam batinmu bersahabat dengan alam, apa yang terlintas dalam hatimu atau yang terlintas dalam pikiranmu? Ya, setengah menit. Lalu yang sudah, yang mau mengungkapkan, dipersilahkan. Sebut nama, lalu ungkapannya apa, sehingga Bu Guru bisa mencatat namanya. Karena kalau yang saya bagi Bu Guru agak kesulitan. Ya, boleh kalau ada yang mau sharing, silakan. Ya, silakan Sia. Yang terlintas dalam pikiran saya itu kita harus menjaga dan merawat alam sekitar kita dengan sebaik mungkin, Bu. Oke. Silakan yang lain lagi, siapa? Ada lagi? Apaan, Bu? Dilihat di slide-nya, tampak nggak di slide? Floresita, Bu Marcel. Ya, silakan, Flo. Kalau yang Melindungi alam dari hal-hal negatif. Ini siapa ya? Saya Bu Iskia. Tadi Bu Guru beri kesempatan kepada Florecita dulu ya. Silakan Florecita lebih dahulu, setelah Florecita baru Hiskia. yang terlintas di pikiran saya itu, jika kita mengambil dari alam, kita memberi kembali. Contohnya, misalnya kita nebang pohon di hutan. Kita memberi alam kembali itu dengan cara kita nanam pohon lagi di hutan yang udah ditebang itu. Oke, silakan sekarang Hiskia. Dari kata-kata itu saya berpikir untuk melindungi alam dari hal-hal negatif dan melakukan penghijauan. Oke, silakan yang lainnya. Ini sudah ada 3 orang tadi ya, Sasha, Florecita, dan Hiskia. Siapa berikutnya? Marcel, Bu. Marcel, silahkan Marcel. Yang terlintas dalam pikiran saya bersahabat dengan alam itu berarti kita harus merawat dan menjaga alam tetap bersih. Contohnya, jika ada tanaman yang mati, kita beli bibit yang baru untuk ditanamnya kembali supaya di tempat itu ada tanaman lagi. Dan kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke kali ataupun ke jalanan lainnya. Oke. Terima kasih 4 orang yang sudah. Berikutnya adakah yang mau lagi sharing? Adakah? 1. Moses, silakan Moses. Jadi yang terlintas dalam pikiran saya itu, kita sebagai manusia diberi tanggung jawab untuk senantiasa hidup bersama alam. Hidup bersama alam sesuai dengan panggilan yang telah diberikan oleh Allah. Oke. Masih ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, jadi ada 5 orang yang mengungkapkan pendapatnya, apa yang muncul dalam pikiran atau dalam hatinya ketika membaca atau mendengar kata-kata bersahabat dengan alam.
Dan tadi sebagian besar mengungkapkan, membaca, mendengarkan kalimat atau kata-kata itu membangkitkan, ya, membangkitkan dalam dirinya suatu keinginan untuk terlibat di dalam memelihara, di dalam menjaga kelestarian alam. Baik, ya, karena ini memang menjadi hakikat bersahabat dengan alam, yaitu agar alam tetap terpelihara, tetap terjaga, kelangsungan hidupnya, ya, supaya tidak habis di generasi kita. Generasi-generasi yang akan datang bisa juga menikmati seperti yang dinikmati oleh generasi sekarang ini. Baik, kita akan melanjutkan yang berikutnya. Nah, berikutnya apa? Nah, sekarang kita tiba pada presentasi, ya. Setiap kelompok 2-3 orang, atau ada yang mau sendiri juga boleh, ya, sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan dipresentasikan, ya, dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini Bu Guru masih belum Bu Guru betulkan, ini minimal, ya, minimal 5. Oke, dari kelompok mana? Kelompok Sasya, Bu. Kelompok Syasya. Oke, sebentar ya. Untuk presentasi kelompok. Ini karena Bu Guru catatan Bu Guru itu bukunya itu semuanya di sekolahan, karena tidak tahu kalau hari ini kami WPH. Jadi Bu Guru punya catatan ini untuk bersalin. Buku agenda, jurnal, semuanya di sekolah. Tadi kelompok 1, ya, berarti yang pertama Sasya dengan siapa? Sama Lauren, sama Novi. Sasya, Lauren, Novi. Sudah hadir semua kah tiga-tiganya? Udah, Bu. Oke, silakan. Bu Marsal, saya boleh share screen? Silakan. Selamat pagi menjelang siang Bu Marsal dan teman-teman yang terkasih. Pada Ya. hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami minggu lalu. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, ada saya sendiri Lauren. Saya Novi. Saya Sasya. Nomor 1 akan dibacakan oleh Novi. Nomor 1 itu, bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia adalah kebakaran hutan, membuang sampah sembarangan, atau sampah yang tidak dapat diurai, banjir, tanah longsor, pencemaran atau polusi udara, dan pemburuan hewan. Berikutnya dipersilakan oleh Sasya. Nomor 2. Manusia harus bersahabat dengan alam sekitarnya karena alam merupakan lingkungan tempat tinggal, sumber makanan dan air, tumbuh dan berkembang biak seluruh makhluk hidup, baik yang hidup di darat, di udara, maupun di air. Manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengelola, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah, hendak senantiasa hidup bersama dengan alam, sesuai dengan panggilan kita sebagai makhluk ciptaan yang telah diberi kepercayaan oleh Allah. Ketika kita bersahabat dengan alam, maka kita mampu mencegah terjadinya bencana alam. Jika kita selalu menjaga kebersihan, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lauren. Usaha atau aktif yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kembali atau reboisasi, melarang perburuan hewan liar, tidak menebang hutan secara liar, tidak boros dalam menggunakan energi atau menghemat energi, dan mengurangi mobilitas dengan cara berjalan kaki atau naik sepeda. Berikutnya akan dibacakan oleh Novi. Nomor 4 itu, pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan adalah manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi
penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan, supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Di bawah ini adalah foto bukti di mana kami sedang bekerja kelompok dalam Zoom meeting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi itu yang di bagian yang nomor 1. Itu kerusakan alam atau penyebab terjadinya kerusakan alam tadi. Ya, ada kebakaran hutan, banjir, longsor. Itu kerusakan atau penyebab yang bisa merusak alam. Kalau banjir itu kerusakan atau penyebab jadinya berhubungan dengan kerusakan alam. Penyebab, Bu. Nah, yang padahal diminta apa? Kerusakan, ya kan? Nah, mesti kerusakan apa sih yang disebab apa yang banjir itu menyebabkan kerusakan apa? Ya, jadi itu lebih yang nomor nomor 1 agak itu ya mesti lebih dipilah lagi itu penyebab atau kerusakannya ya. Kemudian yang nomor 3 tadi kan usaha aktif ya kan, usaha aktif berarti melakukan. Tapi tadi masih ada yang ditulis dengan kata apa depannya? Tidak. Tidak itu pasif ya kan, tidak menebang. Berarti dia ngapain? Diam aja. Berarti tidak melakukan apa-apa kan? Ya, tidak menebang. Terus ngapain dia diam aja? Berarti kan usaha bukan usaha aktif. Jadi ketika diminta menuliskan usaha aktif, berarti tindakan yang aktif ya. Jadi kalau tadi kan tidak boros, ya harus bagian belakang tadi betul mesti menghemat ya kan, menghemat energi ya, menghemat energi. Nah, bagaimana cara menghemat energi baru? Jadi ketika diminta tindakan-tindakan yang nyata, usahakan jangan menggunakan kata tidak. Ya karena menggunakan kata tidak itu orang jadi tidak melakukan apa-apa, tidak buang sampah sembarangan. Dia ngapain? Duduk saja kah? Melamun? Dia tidak buang sampah ya kan? Itu pasif. Oke, tapi terima kasih ya tadi ya bagian yang apa tentang mengapa kita mencintai alam itu bagus, yang nomor 4 juga baik. Ya, oke untuk kelompok ini sudah selesai. Silakan untuk kelompok berikutnya. Makasih pendapatnya Bu Marcel. Oke, nanti lebih itu lagi ya, lebih jeli lagi ya ketika Ya, Bu. untuk memilah itu. Oke, berikutnya kelompok yang akan presentasi kelompok mana? Floresita. Floresita, ya. Dengan siapa, Flo? Saya, Putri, sama Grecia. Flo, Putri, dan Grecia. Silakan. Izin share screen-nya, Bu Marcel. Silakan. Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Saya dari kelompok Grecia dan Putri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari Grecia. Oke, sebutkan bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia. Pertama, tanah gundul, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Nomor 2, mengapa manusia harus bersahabatan dengan alam sekitar? Karena manusia dan alam saling membutuhkan satu sama lain, dan alam diberikan Allah untuk dijaga dan dirawat. Nomor 3, usaha aktif apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam? Yang pertama ada menanam pohon pada hutan yang gundul, membuang sampah pada tempatnya, membuat lubang biopori di halaman rumah, tidak membakar sampah plastik, melarang pemburuan liar. Keempat, jelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan.
Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Oke, sama tuh yang nomor 1. Ya, nomor 1 dari 5 itu ada 1 yang bisa termasuk. 1 bisa termasuk apa kerusakan. Yang mana tuh? Tanah. Hah? Yang? Tanah gundul. Tanah gundul. Nah, bisa itu kerusakan tanah menjadi gundul karena apa? Penebangan liar. Karena bisa disebabkan oleh penebangan pohon secara liar yang tidak lagi menanam berikutnya, ya kan? Kemudian bisa juga karena pembakaran, ya, pembakaran hutan, ya, pembakaran pohon-pohon di hutan itu bisa juga menyebabkan tanah gundul. Jadi salah satu bentuk kerusakan adalah tanah menjadi gundul, ya. Nah, itu bisa. Kalau banjir tuh enggak kan? Banjir tuh bencana kan? Gempa bumi juga bencana, tsunami juga bencana, tanah longsor juga bencana yang bisa menyebabkan kerusakan. Nah, sekarang apa kerusakan yang disebabkan oleh bencana-bencana itu? Oke? Ya. Kemudian di sini tidak membakar sampah plastik. Lalu diapakan ini sampah plastik? Didaur ulang. Daur ulang kembali. Nah, kan kalau tidak membakar kan dia pasif, ya kan? Kalau mendaur ulang menjadi tindakan yang aktif, ya itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Terima kasih sarannya, Bu Marsi. Oke. Ya, berikutnya kelompok mana? Kevin, Bu. Kelompok Kevin, Gilbert. Oke, siapa timnya? Kelompok kami ada Hiskia, Kevin, dan Nino. Oke. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Iya, Bu. Kelompok kami beserta Kevin, Hiskia, dan Inho. Dan untuk pertanyaan pertama, sebutkan bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia. Ada kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan batuan, degradasi lahan dan kerusakan bentang lahan, dan pencemaran udara. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa manusia harus bersahabat dengan alam sekitarnya? Bersahabat dengan alam mampu mengatasi bencana yang dengan baik saat bencana itu datang. Karena ketika kita bersahabat dengan alam dengan selalu menjaga kebersihan, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Selanjutnya dibaca Hizkia. Untuk soal nomor 3, usaha aktif apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam? 1. Tidak membuang sampah di sungai. 2. Tidak membakar sampah. 3. Melakukan penghijauan. 4. Melarang pemburuan liar. 5. Menanam pohon. Nomor 4. Jelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Jawaban itu semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Itu buktinya mana? Adakah foto bukti kerja kelompoknya? Oh iya, Bu. Saya kirim. Ada kan? Ada, Bu. Ini Ninho tidak masuk dalam Zoom. Karena? Tidak tahu. Kita udah tanya, dia nggak jawab. Oke. Sekarang Dinonya hadir nggak? Tidak. Tidak. Hadir juga, Bu. Ya, berarti kan Bu Guru beri tanda ya. Berarti tidak berpartisipasi ya dalam kelompok ya. Iya, Bu. Oke.
Ya nanti fotonya bisa dilengkapi dikirim di apa di Google Classroom juga ya dilengkapi ya. Ya, Bu. Oke. Nah ini sama juga ya kasusnya tuh. Yang nomor 3 itu masih ada kata tidak. Lalu tadi yang nomor 1 itu apa? Bisa dijelaskan nggak degradasi tadi itu? Degradasi lahan. Itu seperti lahan yang lama-lama menjadi rusak. Karena apa? Karena pencemaran dari misalnya sampah sembarangan yang bisa mengefek tanah. Oke, tadi yang nomor 4 tadi coba Hiskia dijelaskan Hiskia karena singkat sekali tadi nomor 4. Semua ciptaan Allah itu berharga karena untuk melengkapi kebutuhan manusia dan menemani ciptaan Tuhan. Menemani ciptaan Tuhan. Seperti apa tuh menemani ciptaan Tuhan? Menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih kelompok Gilbert dan Hiskia. Oke, kelompok berikutnya kelompok mana nih? Tempat. Marcel, Bu. Marcel. Marcel ada dengan siapanya timnya? Ada Moses sama Joel, Bu. Oke, Marcel, Moses, dan Joel. Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Selamat pagi, Bu Marcel dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, nama anggota kelompok kami ada saya sendiri, Marcel. Saya Moses. Yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia, minimal 5. Jawabannya adalah yang pertama kebakaran hutan, yang kedua banjir, yang ketiga hutan gundul, yang keempat tanah longsor, yang kelima gempa bumi. Yang kedua, mengapa manusia harus bersahabat dengan alam sekitarnya? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia harus merawat dan mencintai alam karena alam juga telah mencintai kita semua dengan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Nomor 3 selanjutnya dibacakan oleh Joel. Usaha atau aktif. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam? Minimal 5. Yang A, tidak membuang sampah di sungai. Tidak membakar sampah. Yang C, menghemat energi listrik. Menggunakan produk daur ulang. Yang E, menanam pohon. Selanjutnya adalah Moses. Yang keempat, jelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Jadi Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oleh karena itu, kita harus melestarikan alam dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah bukti dari kerja kelompok kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan kalau ada saran boleh. Oke, coba kelompok lain ada nggak mengamati? Ya, kekeliruannya masih sama ya di nomor 1 itu ya.
Itu sama tuh tadi dengan kelompoknya Flore nih, kalau nggak Per 3, Bu. keliru Masih ada kata ya. tidak. Nomor 1 ini masih ada ya. Ini sama tadi dengan jawaban kelompok Flore, hanya urutannya berbeda. Kemudian yang nomor 3 masih menggunakan kata tidak ya. Misalkan tidak membuang sampah di sungai, pakailah rumusannya. Jadi misalkan membuang sampah pada tempatnya baru bisa dijelaskan ya. Tidak di sungai, tidak di ini. Nah, tapi sudah ada positifnya dulu ya. Tidak membakar sampah juga iya. Kemudian menggunakan produk daur ulang, menghemat energi. Oke. Coba yang nomor 4 agak naikin sedikit, coba nomor 4. Oleh karena itu kita harus melestarikan alam. Apa sih bedanya kata menjaga dengan melestarikan? Beda atau enggak sih kata menjaga dengan melestarikan? Artinya hampir sama, Bu. Hampir sama. Iya. Menjaga, melestarikan. Ya, nanti dicari ya, apakah dua hal itu sungguh-sungguh sama persis ataukah ada perbedaannya. Oke, kelompok ini sudah menyelesaikan tugasnya. Untuk berikutnya, kelompok 5, siapa yang maju untuk presentasi? Siapa kelompok 5? Jumlahnya semakin berkurang lagi, tinggal 16, berarti 15 muridnya. Tidak ada lagi nih? Berarti tidak ada nilainya nih ya, yang tidak presentasi. Pedro? Ya, Bu. Ya, presentasi sekarang. Ya, Bu. Pedro dengan siapa? Sama Pedro Farel. dengan? Farel, Bu. Farel. Berdua saja? Ya, Bu. Oke. Farel hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan. Share screen di HP gak apa-apa kan, Bu? Ya, silakan. Yang penting kelihatan di sini. Oh iya. Bentar, Bu. Gimana? Bentar, Pedro? saya nggak bisa share layar, Bu. Nyalain dulu kamera lu, baru lu pencet share. Oh, bentar. Bagaimana, Farel? Nggak bisa, Bu. Saya share screen. Coba, Pedro. Share screen, Pet. Sabar.
Udah kelihatan belum, Bu? Mana? Belum. Di tempat guru layarnya masih putih. Putih semua. Putih. Iya, Pet, putih semua. Terus share screen-nya lewat apa? Kan di situ ada banyak pilihannya, Pet. Ya, nggak ada share layar. Kalau nggak minjem laptop orang aja. Kalau enggak yang lain dulu, kelompok yang lain dulu sambil menunggu daripada sedang proses. Kelompok lain siapa? Sambil menunggu prosesnya nanti kalau sudah siap baru. Yang lain? Ini berarti yang belum itu adalah dari sini adalah kelompoknya yang sudah hadir. Berarti tinggal Yasinta, tapi Yasinta sedang connecting nih. Ya sudah kalau gitu silakan Pedro nih kan tinggal kelompokmu karena Yasinta sedang connecting, yang lainnya belum. Oh Johnson, kamu kelompok dengan siapa Johnson? Sendiri, Bu. Sendiri sudah siap? Harus siap. Udah, Bu. Ya, silakan Johnson dulu sambil menunggu kelompoknya Pedro dengan Farel mempersiapkan. Silakan Johnson. Bentuk Selamat pagi Bu Marcel, dan teman-teman, saya akan memberikan tugas saya. Bentuk-bentuk kerusakan alam di Indonesia, 1. Kebakaran hutan, 2. Tanah longsor, 3. Krisis air bersih, 4. Banjir, 5. Pencemaran udara. 2. Mengapa manusia harus bersahabat dengan alam sekitarnya? Karena kita harus menjaga alam kita agar tidak terjadi kerusakan alam dan tidak terjadi bencana alam. 3. Usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan alam. 1. Menanam pohon kembali. 2. Melarang perburuan liar. 3. Menggunakan produk daur ulang. 4. Menghemat energi. 5. Tidak membuang sampah di sungai. 5. Pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. 1. Semua ciptaan adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. 2. Semua ciptaan kosmos diselamatkan melalui Kristus. 3. Dunia adalah ciptaan Allah. Ya, Bu. Oke, berarti kamu kerja sendiri ya? Iya, Bu. Tadi masih sama juga ya kasusnya itu ya. Ditemukan apa hal-hal yang masih kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain dan kamu tidak mempersiapkan bahan presentasinya ya. Oke, Pedro sudah siap? Pedro? Nggak bisa di-share screen, Bu. Dibaca aja boleh nggak? Ya, sudah baca saja ya. Tapi tentunya hasil akhirnya berbeda dengan mereka yang mempersiapkan presentasi ya. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Saya Farel dan Pedro ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk kerusakan alam yang ada di Indonesia adalah polusi, kebakaran hutan, sungai tercemar, pembuangan sampah ke laut, dan kepunahan hewan langka. 2. Manusia harus bersahabat dengan alam karena manusia dan alam adalah ciptaan Tuhan dan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian antara lain menghemat menghemat energi, melakukan penanaman ulang atau reboisasi, melakukan tebang pilih, memilah-milah sampah, mendaur ulang barang. 4. Pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah manusia diberi tugas untuk memelihara dan memimpin segala ciptaan tugas yang ada di bumi ini.
Maka dari itu manusia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ditugaskan oleh Allah dan melakukannya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Oke ya, hampir rata-rata hampir mirip sih. Oke, ini Yasinta sedang connecting ya. Berarti ada nggak buktinya kamu kerja kelompok? Ada Bu, Word sama buktinya di Classroom. Udah dikirim ya, oke. Oke, terima kasih untuk kerjanya. Ini tinggal Yasinta, dia masih connecting terus nih, belum nyambung. Berarti yang sudah itu, berarti yang sudah maksudnya sudah menyampaikan presentasi, Syasha, Lauren, Novi, Flore, Putri, Grace, Gilbert, Hiskia, Marcel, Moses, Joel, Pedro, Farel, Johnson itu ya yang sudah ya, dengan kelompoknya dan yang sendiri. Terima kasih untuk kerjanya. Nah, sekarang kita lihat slide-nya yang sudah Bu Guru persiapkan, yang menjadi semacam pemantapan dari yang sudah kalian kerjakan. Si loading, Bu. Oke, ya tiba-tiba layarnya di Bu Guru juga hitam. Gimana sih loading ya? Sudah kelihatan, Bu. Tapi layar Bu Guru hitam, jadi Bu Guru nggak lihat wajah kalian nih, hitam semua. Oke, kalau lihat gambarnya kelihatan tidak? Masih loading, Bu. Belum. Kelihatan, Bu. Hah? Masih loading. Masih loading. Di tempatmu layarnya gelap nggak? Gelap. Enggak di saya. Enggak, Bu. Di saya Ada enggak. gambarnya. Udah, Bu. Ada. Ya, udah, oke. Nah, kalau kalian melihat 3 gambar ini, apa komentarmu? Pengen ke sana, Bu. Pengen ke sana ya. Kenapa pengen ke sana? Indah. Karena merasa tenang gitu. Ya. Sama, saya juga senang wisata alam ya daripada wisata yang apa di dalam ruangan ya. Kalau dalam ruangan itu kalau museum oke. Indah, Oke, Bu. ya melihat ya. Indah. Iya, betul ya. Kalau melihat gambar ini, apalagi membayangkan kita ada di sana, wow, kayaknya tentram ya kan. Suasananya damai ya. Tenang gitu ya. Nah, ini alam yang diciptakan Tuhan indah ya, baik adanya dan yang tampaknya sih terjaga ya, tampaknya terpelihara. Nah, lalu bagaimana kalau melihat gambar yang ini? Nah, gambar yang ini gimana? Enak lihat gambar yang ini atau yang tadi? Yang tadi, Bu. Udah. Tadi ya. Kacau, Kalau Bu. gambar ini gimana nih kesan kita? Harus dirapihin. Harus dirapiin. Apalagi? Reboisasi atau Reboisasi. Melakukan pembersihan sampah. melakukan perbaikan lingkungan. Melakukan pembersihan sampah. Melakukan perbaikan lingkungan yang sudah tercemar. Melakukan perbaikan lingkungan yang sudah tercemar. Oke. Apalagi? Penghijauan. Melakukan penghijauan. Oke ya. Supaya ini kembali menjadi seperti tadi ya, menjadi segar lagi ya kelihatannya. Sungai-sungai menjadi bersih lagi. Nah, inilah salah satu nih bentuk ini kerusakan alam. Lihatlah. Nih, ya kan jadi gundul, kering kerontang, ya kan? Kemudian ini tanahnya, kerusakan tanah yang diakibatkan longsor. Longsor itu juga akibat dari apa nih? Penebangan pohon ya kan. Jadi itu bencana yang disebabkan oleh penyebab yang berurutan ya kan. Penebangan pohon menyebabkan tanah itu longsor itu menyebabkan kerusakan rumah di sekitarnya ya, sungai-sungai yang ketimpa longsoran menjadi ya jalannya air tidak lancar. Lalu ini kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan ya, entah secara sengaja atau secara alami karena ada daerah-daerah tertentu yang memiliki titik-titik api. Kemudian ini lihatlah sampah di sungai ya kan, membuat kerusakan air ya, menimbulkan krisis air bersih ya. Dan ini bisa juga menimbulkan apa nih? Bau tidak sedap ya kan?
bisa juga merusak ekosistem di air. Karena bisa saja sampah-sampah ini juga mengandung nih sampah-sampah berbahan kimia ya kan? Maka kalau hanya kita memang belum terbiasa untuk milah-milah ya, tempat-tempat tertentu sudah tuh milah-milah sampah ya kan? Sampah basah, sampah kering, limbah yang berbahaya yang mengandung zat-zat kimia itu dipisahkan. Ya, kemudian ini ya pemukiman padat, ya, lalu sampah berserakan, lalu ada yang bakar sampah. Aduh, kerusakannya udara ya, kerusakan udara menjadi kotor, menjadi bau, menjadi tercemar ya, bisa merusak juga pernafasan, mengganggu pernafasan. Ya, ini karena banjir nih ya kan bisa menyebabkan kerusakan rumah-rumah, kerusakan ekosistem, ya sungai dan sebagainya. Nah, ya, ini berbagai bentuk kerusakan alam ya. Jadi gambar-gambar tadi kalau dalam bahasanya seperti ini. Jadi kalau tadi kalian menyebutkan banjir itu bisa menjadi penyebab ya, bukan kerusakan tapi penyebab kerusakan. Tsunami juga itu kan tsunami bencana ya kan? Kerusakan yang menimbulkan kerusakan. Jadi bisa dibedakan apa yang menjadi penyebab dan apa kerusakannya itu sendiri. Nah, kerusakan alam itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh faktor manusia. Yang faktor alam apa yang menyebabkan kerusakan alam? Faktor alam yang bisa menyebabkan kerusakan alam. Artinya bukan manusia yang membuat itu. Contohnya apa? Tsunami. Tsunami ya. Adakah ada orang membuat tsunami? Ya, Badai. apalagi? Apa? Badai. Badai, oke, badai ya. Taufan. Apa? Badai taufan. Ya, badai taufan. Itu Bu, apa Angin namanya? puting beliung ya kan? Ada lagi Bu. Kekeringan Bu. Apa? Musim kemarau. Musim kemarau bisa. Terus apa lagi? Gempa bumi. Terus tanah longsor ya, tanah longsor bisa ya. Faktor alam sepenuhnya, tapi bisa juga karena dipicu oleh tindakan manusia ya, longsor itu ya, bisa dipicu oleh tindakan manusia. Jadi itu 50-50 itu yang longsor. Terus apa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus ya, betul. Tsunami Bu. Tsunami tadi sudah. Petir. Apa? Petir. Kalau petir merusak apa? Nggak tahu. Tadi sudah angin ya, badai. Kalau badai itu bisa menimbulkan kerusakan ya. Apalagi puting beliung itu kita saksikan banyak rumah-rumah bisa menjadi hancur ya. Oke, itu ya. Jadi bisa bedakan apa yang bentuk kerusakannya dan apa penyebabnya ya, sehingga bisa dipilah-pilah. Dan tadi kita sudah melihat ini gambarnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya apakah manusia yang diberi tugas itu, kalau melihat gambar ini, apakah manusia sudah bisa sepenuhnya melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah supaya tetap seperti ini? Ya kan jauh banget kan lihat seperti ini dengan ini. Aduh, betah di sini ya kan dibandingkan di sini ya kan. Oke, sekarang kita review saja. Ini sudah berkali-kali baca, tapi kita review saja supaya kita semakin jelas mana sih tugas manusia itu dan bagaimana apakah manusia itu sudah melaksanakan. Ya, silakan yang mau bantu baca. Siapa? Ada yang mau bantu baca? Joel Bu. Joel, silakan Joel. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranaklah, cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung-burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sesungguhnya amat baik jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, jadi mana tugas manusia di ayat berapa? 28. Ya, bab 1 ayat 28. Ada lagi di bab 2, tetapi tidak dikutipkan di sini. Kalau di bab 2 itu ayat 15, ya kan? Untuk menjaga, mengusahakan, dan memelihara alam. Nah, kalau melihat dari tugas manusia ini, apakah manusia berhadapan dengan alam yang seperti ini, manusia sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya? Belum. Ya, belum sepenuhnya ya. Kira-kira apa sih yang membuat manusia itu kok melakukan membakar hutan, menebang pohon secara ilegal, membuang sampah sembarangan, atau mungkin menangkap ikan itu kemarin dengan bahan peledak? Itu apa yang mendorong manusia melakukan hal itu sebenarnya? Egois, Bu. Ya, egois. Ya, terus apa lagi? Keserakahan, Bu. Keserakahan. Oke, itu. Ya, keserakahan dan keegoisan, ya. Serakah ingin ingin mengumpulkan, ingin memiliki sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Nah, kadangkala lalu mengabaikan, ya, mengabaikan kepentingan, mengabaikan keselamatan yang lain. Yang penting apa yang menjadi keinginan dirinya itu terpenuhi. Ya, serakah dan egois, dirinya menjadi patokannya, ya. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat alam seperti ini, ternyata masih ada manusia yang mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan, ya. Menaklukkan di sini bukan dalam arti lalu menggunakan seenaknya, ya. Menaklukkan artinya menggunakan alam yang disediakan oleh Allah untuk kebutuhannya, demi kebahagiaan, demi kesejahteraan bersama. Ya, kuncinya itu. Jadi manusia diberi kebebasan untuk menggunakan apa yang tersedia di alam semesta untuk kebahagiaan dan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Itu bersamanya itu penting, ya. Maka kan sering mengatakan, ya, alam itu menyediakan cukup. Kalau ada orang yang tidak cukup, ya karena ada orang yang serakah, ya kan. Ada orang serakah yang mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Ya, jadi kita melihat kondisi ini sungguh memprihatinkan, ya. Nah, ini sudah kita lihat, ya. Lalu Allah memberikan kuasa kepada manusia, dan kuasa yang diberikan kepada manusia itu, ya, tidak bersifat mutlak, ya. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu tidak bersifat mutlak, artinya bersifat terbatas. Ya, kalau manusia diberi kuasa tadi, ya, kuasa itu bukan untuk, ya, untuk memiliki, ya, untuk menguasai untuk dirinya sendiri, tapi kuasa itu adalah untuk mengolah, ya, untuk menggunakan, untuk menjaga, ya, menjaga itu supaya tetap ada, dan melestarikan. Melestarikan itu berarti mengadakan. Ya, kalau tadi menebang pohon, kalau dia mau melestarikan, berarti dia harus apa? Melestarikan berarti harus menanam supaya tetap ada. Ya, melestarikan itu supaya tetap ada. Ya. Nah, jadi kuasa yang diberikan Allah kepada manusia terhadap alam itu tidak bersifat mutlak, artinya terbatas. Dan kuasa yang tidak terbatas itu hanya milik Allah. Ya, jadi manusia tidak bisa mengklaim, saya kan sudah diberi kuasa oleh Allah untuk menggunakan ini, betul untuk menggunakan itu. Tetapi kuasanya tidak mutlak, tidak absolut, tidak sepenuhnya. Manusia yang diberi kuasa tetap ada batasannya. Itu ketika kita bicara tentang ada kaitannya dengan kebebasan. Artinya bahwa kita menggunakan kuasa yang diberikan kepada kita secara bertanggung jawab. Ya, tidak untuk menguasai alam untuk kepentingan diri sendiri, untuk memenuhi keserakahan diri sendiri, untuk memenuhi ego sendiri.
Ya, kemudian tadi sudah menyebutkan usaha-usaha untuk tetap menjaga ya, usaha-usaha yang dapat dilakukan ya. Hanya tadi yang positif-positif yang diusahakan supaya itu adalah tindakan aktif ya. Lalu ini mengapa ya alasan manusia itu harus bersahabat dengan alam? Ya, ya karena kita membutuhkan alam, ya kan? Tanpa alam kita tidak bisa. Maka kalau kita melihat kisah penciptaan kan kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu terakhir setelah segala sesuatunya itu tersedia. Oke, tadi juga kalian sudah mengungkapkan dengan baik. Kemudian ini nanti ya kan yang bisa menjadi penyebab kerusakan ya. Penebangan pohon di hutan untuk industri kayu ya. Permukiman ya artinya membuka lahan-lahan untuk permukiman yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian pembuangan sampah dan limbah beracun, pembunuhan binatang untuk diambil kulitnya untuk menjadi buat tas, buat sepatu dan sebagainya. Ini tindakan-tindakan manusia yang didorong oleh keserakahan, didorong oleh egoisnya, ya, bisa mengakibatkan kerusakan terhadap alam. Ya, lalu ini usaha-usaha yang bisa dilakukan, ya, berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, mengusahakan adanya. Ini sudah nomor A, ini sudah menjadi habitus kalian, buang sampah pada tempatnya, atau semua tempat menjadi tempat sampah? Setiap tempat jadi tempat sampah. Kolong meja jadi tempat sampah, jalanan jadi tempat sampah. Yang B, mengusahakan adanya penghijauan. Sudah melakukan penghijauan di sekitar rumah? Flo, sudah melakukan penghijauan, Flo? Udah, Bu. Sudah. Menggunakan air secara bertanggung jawab. Ini artinya tidak dibuang-buang ini, ya kan? Ingat ketika susah air, ya, atau ketika pumpnya atau listriknya padam, ya musim kemarau, mau mencari air sebotol dia susah. Ingat, jadi ketika air berlimpah, ingat gunakan sehemat mungkin, seperlunya. Ikut melindungi tanaman atau binatang yang langka. Menggunakan kendaraan bermotor ya pada saat bepergian jauh saja. Siapa yang hobi jalan kaki? Siapa di sini yang hobi jalan kaki? Nggak ada. Nggak ada. Padahal nanti kalau kamu jadi turis di luar negeri itu banyakan jalan kaki loh kan, kalian lihat tuh banyak orang-orang di sana kan jalan kakinya kuat-kuat. Jalan kaki, nanti kalau kamu tur ke Eropa tuh harus banyak jalan kaki. Emang nggak boleh pakai motor? Karena di sana tuh nggak ada kendaraan motor, ada sepeda ya, Bu? Di Eropa itu jarang yang sepeda motor. Mereka banyakkan bersepeda atau mobil sih, tapi banyakkan sepeda. Bahkan orang ke kantor aja pakai jas saja mereka bersepeda. Ada motor tetapi jarang sekali. Mobil, dan sana mobilnya itu tidak yang membuang asap hitam-hitam ya kan. Kalau kita dilihat lah depan DI Panjaitan ya kan, kadang-kadang truk asapnya apa tuh? Jangan jauh-jauh, Bu, 06 aja ada yang kenal pot hitam. Oh, nah itu polusi itu ya kan. Ya. Oke, latihan jadi jalan kaki. Ya, nanti siapa tahu kamu mau menjadi menjadi turis ke luar negeri yang harus, karena tempat keluar, karena tempat yang dikunjungi itu dekat-dekat, jadi kalau naik kendaraan juga kadang-kadang susah. Di sana satu jalur ya kan, di sana kan kendaraan tidak boleh berhenti sembarangan. Emang di sini angkot bisa berhenti di mana-mana, di sana berhentinya harus berhenti di halte. Dan Indonesia mah bebas, Bu. Oh, di Indonesia bebas ya. Dan tidak semua bus itu berhenti di halte tertentu. Jadi ada halte-halte tertentu. Oh, bus ini berhentinya di halte ini. Jadi walaupun lewat halte, kalau itu bukan dia berhenti di situ, bus tidak akan berhenti. Karena saya salah nunggu bus, saya berhentikan bus-busnya nggak mau berhenti. Karena saya salah halte. Di sana teratur semuanya ya. Lampu merah di sana walaupun nggak ada kendaraan lain, dia tetap berhenti. Kalau kita di sini gimana? Terobos aja lah. Terobos aja. Ya, maka orang sampai ditilang, Bu, polisi dikejar. Sampai dibilang punya nyawa berapa? Punya nyawa berlapis ya kan? Dikejar, Bu, sama polisi. 9, Bu. Aduh, punya nyawa lapis 9 ya. Oke. Nah, lalu kita punya salah satu contoh seorang santo itu yang sangat dekat dengan alam, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Assisi nama tempat ya.
dia itu menyapa alam semesta itu dengan saudara. Saudara matahari, saudara bulan, saudara tanah, saudara kematian, semua disapa sebagai saudara. Ini tempatnya Asisi. Asisi kotanya indah banget. Bu Guru pernah juga ke sana. Kayak surga. Huh? Apa? Indah Bu, indah kayak surga. Kayak surga. Oke, lalu ini salah satu karya yang dibuat oleh Fransiskus Assisi, Kidung Saudara Matahari. Ya, jadi dia menyapa alam itu sebagai saudara. Kemudian coba ini saya mau tanya nih, Hizkia. Hizkia, yang satu kamu iya atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Saya Nomor nggak dua. selalu sih. Nomor 2. Ya udah kalau gitu pilihannya Bu Guru tambahkan satu lagi deh. Iya sama tidak selalu sama tidak. Biar pilihannya lebih apa? Lebih ini deh. Nomor 1 jadi tidak selalu. Nomor 2 Tidak selalu Bu. tidak selalu. Nomor 3 tidak selalu juga. tidak selalu juga. Cuma Kalau tidak Moses, selalu. kalau Moses nomor 1. Nomor 1 Moses. Tidak selalu, Bu. 2, Tidak selalu juga. 3, Tidak. tidak. Kalau 3 tidak ya, tidak selalu. Oke, kalau Sia-Sia nomor 1. Nomor 1 iya. 2, Nomor 2 tidak selalu. 3. Nomor 3 tidak selalu. Oke, yang terakhir Marcel nomor 1. Nomor 1 iya. 2. Nomor 2 nggak selalu. Nggak selalu. Nomor 3. Nomor 3 iya. Iya, oke. Harapannya yang tidak itu menjadi tidak selalu, yang tidak selalu menjadi ya. Itu menjadi bentuk konkret kita ingin bersahabat dengan alam. Oke. Ini tadi ya sudah kita menjadi materi diskusi. Kemudian ini tidak usah saja, atau nanti saya lihat dulu apakah sudah ditugaskan. Lalu ini, nah yang dikerjakan adalah refleksi ini. Jadi refleksi ini ya, nanti Bu Guru tulis di Google Classroom. Kemarin kelas 8 Bu Guru belum sempat juga tuh. Ya. Nah ini lalu agenda buat minggu depan. Ya, ulangan bab 3 yang keadilan dan kejujuran dengan bab 4 bagian A, B. Ya, bentuknya pilihan ganda dan BS. Lalu kita akan menggunakan Google Form. Lalu yang kedua praktik doa atau puisi. Ya, nanti akan minggu depan akan Bu Guru informasikan lebih lanjut. Nomor 2 ini bentuknya seperti apa. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Tadi yang bersedia doa adalah Joel. Silakan Joel. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau selalu mendampingi selama belajar hari ini. Engkau telah menyadarkan kami betapa besar manfaat alam sekitar bagi hidup kami. Semoga kami lebih mencintai alam dengan mau terlibat secara aktif dalam upaya pelestarian alam di lingkungan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena kami waktu dan mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Joel yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mars SMP Santo Antonius dengan sikap yang baik tentunya. Generasi muda Indonesia mewujudkan prestasi menyerahkan berprestasi meningkatkan pengetahuan jaya di masa depan. Baik, terima kasih untuk perjumpaan di hari ini. Kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Silakan wajahnya diperlihatkan.
Wah, tinggal 16 nih, berarti siapa yang tidak hadir? Ini Jacinta dari tadi masih connecting terus ya. Mungkin jaringan dia agak sulit. Siap? Yang ada wajahnya, yang nggak ada wajahnya, nanti tempel wajah siapa ya? 1, 2, 3. Wah, Gracia kok bertanduk? Aduh. Jari saya, Bu. Oke, terima kasih untuk bersamaan. Sekarang siapa yang tidak hadir ya? Nino tadi ya, Nino. Terus siapa lagi ya? Abel. Abel. Abel masuk tapi keluar lagi. Ya, sekarang kan nggak ada, cuman sebentar. Ngapain kalau cuman sebentar? Calvin juga tadi hanya cuman sebentar kan? Anggaplah tidak hadir. Malvin masuk gak sih? Nggak lihat Bu Guru Malvin. Ronauli, Bu. Ronauli. Berarti Malvin gak masuk ya? Jadi Nino, Abel, Calvin, Malvin, Ronauli ya. Siapa lagi? Alfred. Alfred. Oke. Oke ya, sudah. Karena kalau Yasinta dihitung hadir karena dia sulitan ini dia apa? Dari tadi selalu apa? In connection. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap ya jaga kesehatan, taat prokes supaya kita selalu sehat. Oke, salam jumpa. Terima kasih, Bu Marcel. Arrivederci. Merci, Bu. Hasta luego. Goodbye.